Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan mengenai neraca pembayaran. Dan kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Atalia Samanta, Saudari Putri Ambar Puspitasari, Saudara Munur Fazri, dan Saudara Trijoko Pramono. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau yang kita sebut dengan balance of payment yang disingkat dengan BOP adalah catatan yang dilakukan secara sistematik atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang berupa perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk Indonesia dengan penduduk luar negeri selama satu periode tertentu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, neraca pembayaran diartikan sebagai perbandingan penerimaan uang antara dua negara. Daftar perkiraan yang terperinci tentang transaksi perdagangan yang diselenggarakan oleh negara dalam jangka waktu tertentu. Nah, secara sederhananya, neraca pembayaran merupakan suatu catatan sistematis dalam transaksi ekonomi atau perdagangan internasional yang dilakukan dalam jangka waktu satu periode. Nah, transaksi neraca pembayaran di Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah transaksi berjalan. Transaksi berjalan ini merupakan transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor berupa barang dan jasa dalam kurun waktu 1 tahun. Transaksi berjalan terdiri dari neraca perdagangan, yaitu transaksi barang, transaksi jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Tetapi pada umumnya transaksi berjalan digunakan untuk menilai atau mengukur neraca perdagangan. Nah, yang termasuk di dalam transaksi berjalan itu ada transaksi barang. Transaksi barang itu meliputi transaksi ekspor dan impor barang yang digolongkan menjadi migas dan non-migas. Karena adanya proses penerimaan pembayaran, maka semua ekspor barang termasuk ke dalam transaksi kredit. Sedangkan impor barang termasuk ke dalam transaksi debit karena menimbulkan kewajiban pembayaran kepada yang lain. Nah, yang kedua, transaksi jasa. Transaksi jasa itu meliputi penyediaan jasa yang dilakukan oleh penduduk Indonesia kepada penduduk luar negeri atau ekspor, dan penduduk luar negeri kepada penduduk Indonesia yang kita sebut dengan impor. Transportasi internasional dan perjalanan atau travel itu merupakan bagian dari transaksi jasa. Nah, kemudian ada pendapatan primer. Pendapatan primer terdiri atas penerimaan dan pembayaran. Sedangkan pendapatan primer itu sendiri dapat diartikan sebagai perolehan atau hasil yang berasal dari penyediaan faktor produksi, tenaga kerja, dan modal finansial. Nah, yang termasuk ke dalam pendapatan primer itu berupa dividen, kupon, diskon, bunga. Kemudian ada pendapatan sekunder. Pendapatan sekunder terdiri atas penerimaan dan pembayaran juga. Yang termasuk ke dalam pendapatan sekunder berupa transfer penghasilan atau remitansi, TKA, TKI, dan transfer-transfer lainnya seperti hadiah, hibah, jasa, dan uang. Ya, baik, untuk kategori yang kedua akan dipresentasikan oleh Saudari Putri. Dipersilahkan. Nah, yang kedua itu ada transaksi modal. Biasanya dipakai untuk mencatat hasil bersih yang diperoleh dari transaksi pengeluaran dan pendapatan modal. Transaksi modal terdiri dari aset atau hibah investasi. Sebagian besar transaksi modal berupa transfer modal. Transaksi modal kurang memiliki kontribusi dalam neraca pembayaran sehingga transaksi ini tidak begitu sering digunakan. Transaksi modal mempunyai 2 unsur, yaitu transfer modal dan aset non-keuangan dan non-produksi. Nah, yang ketiga itu ada transaksi finansial. Adalah transaksi yang memberitahukan perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri dalam waktu satu periode.
Adapun kategori-kategori yang ada di transaksi finansial yaitu investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial, dan investasi lainnya. Penjelasan tentang kategori-kategori transaksi finansial sebagai berikut. Yang pertama ada investasi langsung. Investasi langsung adalah investasi yang dilakukan investor dengan menanam modalnya yang bertujuan untuk berinvestasi dalam jangka panjang di suatu perusahaan Indonesia atau luar negeri. Modal yang semestinya ditanam cukup besar, sekitar 10% dari total modal perusahaan. Nah, yang kedua ada investasi portofolio. Investasi portofolio adalah investasi keuntungannya didapatkan dari investasi di surat-surat berharga. Investasi ini bersifat jangka pendek. Yang ketiga ada derivatif finansial. Derivatif finansial adalah dokumen yang berisi tentang pencatatan derivatif yang didapatkan dari instrumen finansial yang meliputi option dan derivatif lainnya. Nah, yang keempat itu ada investasi lainnya. Yang termasuk ke dalam investasi lainnya adalah semua jenis finansial yang tidak termasuk ke dalam 3 kategori sebelumnya. Pada sisi kewajiban, sebagian besar investasi lainnya meliputi pinjaman luar negeri, baik itu pemerintahan atau swasta, dan hutang dagang yang didapatkan dari eksportir barang dan jasa di luar negeri. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Fajri. Selanjutnya yang ketiga adalah jenis-jenis neraca pembayaran. Pada dasarnya neraca pembayaran terdiri dari debit dan kredit. Pada neraca pembayaran, kredit berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang menghasilkan devisa atau memberikan tagihan terhadap luar negeri. Sedangkan debit berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pengurangan jumlah devisa, karena pengurangan jumlah devisa yang ada pada debit diperoleh dari pembayaran atau memunculkan terhadap luar negeri. Neraca pembayaran terbagi menjadi 3 jenis, yakni ada neraca pembayaran devis, neraca pembayaran surplus, dan neraca pembayaran seimbang. Berikut penjelasan tentang 3 jenis neraca pembayaran tersebut. Yang pertama adalah neraca pembayaran devis. Neraca pembayaran devis adalah neraca yang menandakan bahwa nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Jika suatu negara terus-menerus mengalami devis, maka sektor keuangan berjalan lambat sehingga pertumbuhan ekonomi sulit untuk berkembang. Yang kedua, neraca pembayaran surplus. Neraca pembayaran surplus adalah neraca yang menandakan bahwa transaksi debit atau jumlah yang harus dibayarkan ke luar negeri lebih kecil daripada penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Secara sederhana, neraca pembayaran surplus dapat diartikan sebagai jumlah pemasukan terlebih besar daripada jumlah pengeluaran yang dikeluarkan oleh luar negeri. Yang ketiga adalah neraca pembayaran seimbang. Neraca pembayaran seimbang adalah neraca yang menunjukkan bahwa transaksi pembayaran ke luar negeri atau transaksi debit jumlahnya sama dengan penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Jika suatu negara menginginkan pendapatan surplus, maka perlu menurunkan nilai impor sekaligus menaikkan atau menambah nilai ekspor. Yang keempat adalah fungsi neraca pembayaran. Neraca pembayaran memiliki beberapa fungsi-fungsi neraca pembayaran, diantaranya adalah yang A, adalah sebagai bahan pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang perdagangan internasional. Yang B, sebagai bahan pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh suatu negara. Yang C, sebagai alat untuk mengukur atau menilai keadaan ekonomi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi internasional di suatu negara. Yang D, sebagai data-data keuangan internasional. Yang E, sebagai alat pendapatan transaksi ekonomi supaya pemerintah atau suatu negara ketika melakukan kegiatan ekspor dan impor tidak mengalami kerugian dan melakukan penyelesaian pembayaran dengan tepat waktu. Yang F, sebagai alat untuk mencatat anggaran yang akan dikeluarkan dalam transaksi internasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya nomor 5, tujuan neraca pembayaran. Untuk mengetahui keadaan perekonomian dalam
hubungan internasional suatu negara. Yang pertama. Yang kedua, untuk mengetahui sumber daya yang ada di setiap negara. Yang ketiga, untuk mengetahui besarnya anggaran devisa yang diperlukan dalam transaksi ekonomi internasional. Yang keempat adalah untuk mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dalam bidang transaksi ekonomi. Yang kelima ada untuk mengetahui permasalahan ekonomi dalam negeri yang ada pada suatu negara. Kemudian yang keenam ada komponen-komponen neraca pembayaran. Komponen-komponen yang ada di dalam neraca pembayaran dibagi menjadi 5 kelompok neraca, yaitu 1. Neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah sebuah data yang berhubungan dengan perbandingan nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara yang terjadi dalam satu periode. Kemudian ada neraca lalu lintas modal. Neraca lalu lintas modal adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat setiap pinjaman dari luar negeri atau kredit serta pinjaman atau kredit yang diberikan pada negara lain. Yang ketiga, neraca lalu lintas moneter. Neraca lalu lintas moneter adalah pencatatan yang ada dalam neraca yang mencatat tentang perubahan atau pertumbuhan cadangan devisa pada suatu negara. Yang keempat ada neraca hasil modal. Neraca hasil modal adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan dividen, berbagai macam hadiah yang diberikan oleh negara lain, dan bunga gaji tenaga asing. Yang kelima ada neraca jasa. Neraca jasa adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat transaksi jasa yang dilakukan suatu negara dan diterima oleh negara lain selama satu periode. Berikut sekian presentasi dari kelompok 6 membahas tentang neraca pembayaran. Sekian dan terima kasih.